Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pujian dan syukur selalu kita persembahkan hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini, yang telah melayakan kita. Sehingga pada sore hari ini, kita semua masih memiliki kesehatan, keselamatan, sehingga pada sore hari ini, kembali kita bersama-sama hendak beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, marilah kita teduhkan dan persatukan hati kita untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Untuk memulaikan ibadah kita saat ini, diundang jemaat berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama kita melakukan PKG 242. Satukanlah hati kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 318. Kita lakukan ayat yang pertama dan kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan hadir melayani kita pada sore hari ini,
Terlebih dahulu kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, pada sore hari ini kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dan rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur jika pada sore hari ini Tuhan masih boleh melayakan kami untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Seminggu yang hendak berakhir ini, kami sekalian boleh terpisah-pisah satu dengan lain. Kami sudah boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan pada sore hari ini, Tuhan kembali menghimpunkan kami. Di dalamnya kami hendak beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu Tuhan. Tuhan akan memberkati kami sekalian. Melayakan kami untuk menerima sabda-Mu. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar, benar-benar mendapat tempat di hati batin kami masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya akan menjauhkan kami dari rupa-rupa pencobaan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini. Agar benar-benar kami boleh beribadah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada sore hari ini terdapat pada Perjanjian Lama, Kejadian 1. Kita akan baca ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga dirancang Allah sebagai tempat kita mendapatkan kesegaran dan kekuatan dalam menghadapi rumitnya kehidupan ini. Hal ini terlihat dari rangkaian kisah penciptaan yang dicatat dalam kitab Kejadian setelah Allah menciptakan manusia. Dia menugaskan mereka untuk mengelola bumi ini. Dia memberkati ketika pria dan wanita dipersatukan. Ini rencana Allah bagi keluarga. Di tengah kerasnya kehidupan, maka keluarga seharusnya menjadi sumber rasa aman dan nyaman. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian memaparkan kepada kita asal mula kehidupan keluarga yang bergerak keluar dari rencana Allah. Keluarga dirancang oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Namun jangan lupa,
Di tempat Allah bekerja, di situ pula iblis tidak kalah kerasnya berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Iblis datang dengan godaan yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dapat kita baca dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-5. Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan itu, dan Allah mengetahuinya. Pada akhirnya, keluarga yang tak lagi menempatkan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka itu menjadi keluarga yang rapuh, yang melahirkan seorang pembunuh. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Saudara, keluarga yang tidak menghadirkan Allah di tengah-tengah mereka adalah keluarga yang rapuh. Rapuh karena ibarat rumah yang dimangsa oleh rayap-rayap ego dan kesombongan anggota-anggotanya. Dari luar tampak indah, tetapi kekuatan di dalam sudah habis. Di tempat Allah tak ada lagi bertahta. Disitulah ego dan kesombongan merajalela. Saudara, apa yang salah dengan keluarga masa kini? Bukankah keluarga dirancang oleh Allah sebagai sebuah surga kecil di bumi ini? Namun, mengapa keluarga justru terasa seperti neraka? Mungkin juga tidak separah itu. Keluarga Anda damai-damai saja, tetapi gersang. Keluarga Anda sepertinya baik-baik, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, mampukah keluarga mengemban amanat Tuhan untuk mengusahakan dunia ini? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang dilakukan oleh banyak orang terhadap keluarga mereka, mereka merasa inilah keluarga mereka. Mereka anggap mereka boleh berbuat semaunya sendiri terhadap keluarga mereka, karena istri, suami, anak-anak adalah milik mereka. Memang benar, keluarga kita adalah milik kita. Namun jangan lupa, Allah yang menciptakan keluarga itu memberikan firman-Nya agar kita memelihara keluarga kita. Ketika keluarga mendengarkan suara dan tuntunan Allah, maka di dalam keluarga itu akan ada rasa takut akan Tuhan. Apapun yang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarga, mereka akan tetap tunduk pada kehendak Allah. Pikiran dan perbuatan tetap tertuju pada kehendak Tuhan, bukan pada emosi atau ego pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perhatikanlah masalah-masalah di dalam keluarga kita. Dari manakah sumber masalah itu? Dari ketidaksediaan kita untuk menaati tuntunan firman Tuhan. Dari ego dan kesombongan yang kita biarkan merajalela, bukan? Ego dan kesombongan orang tua yang selalu merasa benar, tidak pernah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, dan membuat kepahitan di hati anak-anak. Pemberontakan dan ketidakpatuhan anak-anak telah menyebabkan luka di hati orang tua. Oleh sebab itu, apabila kita menginginkan keluarga yang kokoh dan melayani Allah, kita harus kembali pada hal yang mendasar. Menghadirkan Tuhan
di tengah-tengah keluarga yang dibuktikan dengan adanya kesediaan untuk menaatinya, bagaimanapun keadaan dan perasaan kita. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita melakukan PKG 207, kasihnya seperti sungai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami menaikkan ungkapan syukur, hormat, dan pujian kami hanya kepadamu Bapa di surga, atas segala kemurahan, kasih, dan pertolongan Tuhan, atas kehidupan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini, di mana pada sore hari ini Tuhan telah menyediakan waktu untuk kami pakai beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa oleh kasih dan anugerah Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini dapat terlaksana. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyambut dan memampukan seluruh kerinduan sidang jemaat-Mu yang telah menyempatkan dirinya datang mendengarkan keliling pemberitaan firman-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini. Berkatilah akan firman-Mu yang kami telah dengarkan ini, karena hanya dengan firman-Mu itulah satu-satunya yang mampu dan berkuasa untuk menyegarkan dan menguatkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami yang hadir beribadah saat ini,
datang dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kami masing-masing, baik pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa apapun yang menjadi beban dan pergumulan dalam kehidupan ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap apa yang kami perbuat dan lakukan dalam kehidupan ini. Namun Tuhan tetap setia mengasihi kami. Tuhan tetap setia menolong, memelihara. Tuhan selalu memperdulikan ketika kami mengalami berbagai penderitaan. Karena itu, ya Bapa, berkatilah kami semua ya Bapa. Kuatkan iman pengharapan kami, mampukan kami menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Biarlah kami semua selalu merasakan sukacita, merasakan indahnya hidup ini, bila Tuhan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam persekutuan kami saat ini, kami mendukung di dalam doa buat keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh terpisah dari kami. Di dalam mereka menjalani rumah tangga mereka, di dalam mereka melaksanakan pendidikan, dalam mereka melaksanakan pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka setiap hari. Tentu ada banyak persoalan yang sering mereka jumpai dalam kehidupan ini. Karena itu kami berdoa, memohon kiranya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan keluarga-keluarga kami ini, meninggalkan kehidupan anak-anak kami, orang-orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan akan selalu hadir, memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, agar mereka tetap kuat dan dimampukan menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Biarlah kasih sayang Tuhan akan menjadi milik kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat sukacita dan kebahagiaan akan tetap menjadi milik kami semua. Ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam persekutuan kami saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami percaya bahwa apa yang kami sudah persembahkan ini adalah bersumber dari Tuhan sendiri. Karena itu terima dan kuduskanlah, agar dapat dipakai untuk pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi kami datang menyerahkan akan seluruh kehidupan kami pada minggu yang akan berjalan ini. Kiranya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, meninggalkan keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan akan selalu hadir, menjumpai di setiap kehidupan kami masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan kiranya akan tetap mengasihi mereka. Tuhan akan memberkati obat-obatan yang mereka pakai dan konsumsi. Biarlah lewat semuanya itu, mereka akan memperoleh kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di surga, kehidupan kami yang akan datang, senantiasa kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 451. Kita lakukan ayatnya yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga.
Saudara-saudara, kembalilah dengan membawa pengharapan dari Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan kita saat ini. Kiranya apa yang kita perbuat pada sore hari ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.